Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Rahmah dari Program Studi D3 Keperawatan tingkat 2 dengan NIM 11201000082. Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Saya di sini akan menyajikan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi dengan tujuan untuk mengetahui apakah bayi tersebut normal atau tidaknya. Alat dan bahan, hand sanitizer, stetoskop, meteran, speed 1 cc, vitamin K 1 ampul, salep mata, kapas DTT, bengkok, senter, termo, lalu ada penggaris untuk pengukur, lalu ada perlak, dan untuk mencatat buku. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Alia yang bertugas dari 7 pagi sampai nanti 2 siang. Apakah betul ini dengan Ibu Gina ya? Dengan bayinya? Ya, kalau begitu Ibu di sini bagaimana perkembangannya? Kondisi Ibu sekarang apakah lebih baik atau ada keluhan yang lain, Bu? Oh, begitu ya, Bu. Kalau begitu di sini saya akan menjelaskan saya itu akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui normal atau tidaknya bayi Ibu. Lalu apakah ada keluhan lain atau ada kelainan-kelainan pada bayi Ibu. Nah, waktunya itu kurang lebih sekitar 20 menit, Bu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu jika Ibu bersedia, mohon izinkan saya untuk menyiapkan alat dulu ya, Bu, dan bersiap-siap. Terima kasih. Lalu setelah cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Di sini saya ceritanya sudah menggunakan handscoon ya. Nah, setelah kita membuka semua pakaian dan bedongan pada bayi, kita lihat apakah keadaan bayi tersebut proporsional atau tidak. Nah, sepertinya bayi ini sudah proporsional ya. Nah, setelah itu kita lihat apakah tonus ototnya pada bayi ini aktif atau tidak. Lalu yang ketiga kita lihat bagaimana si bayi itu menangis, merintih atau tidak. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi ini. Yang pertama, kita ukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Sambil menunggu pemeriksaan termometer ini, kita inspeksi bagaimana pernapasan bayi tersebut, apakah terengah-engah atau tidak. Lalu selanjutnya kita palpasi menggunakan stetoskop. Sambil menunggu termometer berbunyi, kita melakukan auskultasi pada bayi tersebut. Nah, pernapasan pada bayi tersebut yaitu vesikuler. Lalu yang selanjutnya kita auskultasi laju jantung pada bayi tersebut. Setelah itu kita melakukan pengukuran pada bayi tersebut menggunakan penggaris dan juga meteran. Diukur ya seperti ini. Lalu setelah itu kita melakukan penimbangan berat badan pada bayi. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran berat badan pada bayi ya, menggunakan timbangan. Nah, sudah. Nah, setelah pengukuran itu kita melakukan pengukuran lingkar kepala. Diukur lingkar kepalanya, lalu lingkar dada. Sudah. Lalu setelah itu kita melakukan meraba bagian kepala, apakah bagian suturanya sudah tertutup atau tidak.
kita beraba dengan pelan-pelan. Apakah di situ ada terdapat kelainan atau tidak? Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memeriksa kesimetrisan mata. Kita lihat apakah mata bayi tersebut simetris, lalu apakah ada kelainan pada mata bayi tersebut. Kita lihat. Nah, pada pemeriksaan mata ini kita dapat menggunakan salep atau obat tetes mata. Nah, dalam menggunakan salep ini kita harus sangat berhati-hati, yaitu caranya dengan dipencet. Nah, setelah dipencet itu kita oleskan pada bagian mata bayi dengan sangat hati-hati sekali. Lalu selain menggunakan salep ini kita dapat menggunakan obat tetes mata tadi ya. Lalu yang selanjutnya kita lihat telinga pada bayi tersebut apakah simetris, apakah sebelah kanan dan kiri ada. Lalu apakah si daun telinganya ada gitu ya. Lalu yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada hidung bayi tersebut. Nah, pada hidung bayi tersebut ini apakah si bayi itu melakukan pernapasannya melalui cuping hidung atau tidak, ataukah sulit bernapas atau tidak. Jika si bayi melakukan pernapasan melalui cuping hidung, itu akan terlihat kembang kempis pada bayi tersebut. Itu berarti bayi tersebut sulit bernafas. Nah, yang selanjutnya kita lihat bagian mulut pada bayi tersebut ya. Jika tidak terlihat, kita bisa menggunakan senter agak dibuka ya. Agak dibuka mulutnya saat kita melakukan pemeriksaan. Nah, pada mulut ini kita cek palatumnya atau bagian langit-langit pada mulut bayi tersebut. Kalau misalkan ada celah pada bagian langit-langit tersebut, berarti bayi tersebut itu mengalami bayi sumbing. Lalu kita lihat menggunakan senter ini apakah lidah si bayi itu tersebut normal atau tidaknya. Lalu yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi tersebut. Nah, pemeriksaan pada leher itu yang pertama kita lihat bagaimana pergerakan pada bayi tersebut ya. Bagaimana si bayi melakukan pergerakan pada leher tersebut. Kita bantu dia tengok kanan, tengok kiri. Lalu kita lihat warna kulitnya. Kita lihat apakah ada fraktur atau tidak. Ada benjolan atau tidak gitu ya. Lalu kita lihat bagian klavikula, bagian sini pada bayi, klavikula bayi, bagian sini, tulang bahu pada bayi. Nah, bagian sini kita lihat apakah ada semuanya atau tidak. Kita urut-urut seperti ini, pelan-pelan saja diurut seperti ini dua-duanya. Nah, lalu yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada dada bayi tersebut. Nah, pemeriksaan pada dada bayi ini kita lihat biasanya pada bayi perempuan itu mengeluarkan air susu. Nah, ada distraksi atau tidaknya? Kalau ada, berarti bayi tersebut mengalami kesulitan untuk bernafas. Kita auskultasi pada bayi tersebut. Lalu yang selanjutnya kita meriksa pada tali pusat. Nah, apakah pada tali pusat ini terdapat kemerahan atau tidaknya? Langkah selanjutnya kita melakukan pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia ini kita lihat si bayi, mohon maaf ya adik ini ya. Nah, karena ini bayinya perempuan, kita lihat apakah labia majoranya akan menutupi minoranya. Nah, jika keadaan bayi tersebut seperti itu, berarti bayi tersebut itu normal. Lalu kita lihat bagian anusnya, apakah anus pada bayi tersebut ada atau tidaknya. Nah, biasanya dalam 12 jam itu dia akan pup. Nah, akan terlihat bagaimana apakah si bayi tersebut memiliki lubang anus atau tidak. Biasanya kalau 24 jam bayi tersebut tidak pup juga, berarti bayi tersebut tidak memiliki lubang anus. Nah, setelah itu ada pemeriksaan refleks. Nah, pemeriksaan refleks itu refleks genggam. Biasanya pada bayi, jika kita melakukan
memegang tangan bayi seperti ini, otomatis si tangan bayi itu akan menggenggam kita seperti ini. Nah, berarti refleks genggam tersebut baik, refleks genggam pada bayi tersebut baik. Lalu yang selanjutnya ada refleks kejut. Biasanya si bayi akan refleks terkejut seperti kita misalkan ada benturan pada bayi terdekat pada bayi tersebut. Bayi tersebut jika mempunyai refleks yang baik, yang normal, bayi tersebut akan merasa terkejut dengan seperti menggetarkan badannya gitu ya. Lalu geli-geli. Nah, seperti kayak geli itu kayak misalkan kita coba untuk kita coba seperti ini, gerakan seperti ini. Nah, ya. Biasanya si bayi akan merasa geli atau tidak. Lalu kita menyentuh pipinya. Nah, biasanya si bayi itu akan mencari di mana puting susu ibunya. Jika kita melakukan refleks ini, dia akan mencari di mana letak benda tersebut karena ia merasa kalau itu adalah puting ibunya, puting susu ibunya. Dia akan mengikuti yang ia rasakan di pipi tersebut. Itu jika bayinya normal. Jika tidak, dia akan terus diam saja. Nah, capek juga. Nah, yang selanjutnya kita periksa apakah jari-jari bayi tersebut simetris atau tidak, lengkap atau tidak, ya, pada jari kaki dan juga jari tangan. Lalu setelah semua pemeriksaan selesai, kita bantu untuk si bayi menggunakan pakaiannya lagi. Setelah bayi selesai, kita menggunakan bajunya. Setelah itu kita kembalikan lagi bayi tersebut ke ibunya. Lalu langkah selanjutnya kita mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan. Sudah. Baik Bu, saya di sini sudah melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu dan hasilnya alhamdulillah ya Bu, semuanya normal dan bayi ibu semuanya normal. Ibu selalu jaga kesehatan dan selalu memperhatikan bayinya. Di sini tidak hanya tanggung jawab kami bagian kesehatan, juga tanggung jawab orang tua yang selalu terdekat dengan anaknya ya Bu. Terus jaga kesehatannya agar si Ade selalu bisa diberikan ASI dengan baik dan gizinya terpenuhi. Kalau begitu saya permisi, jika ada apa-apa Ibu bisa panggil kami di ruang perawat. Kalau begitu saya permisi ya Bu, selamat pagi. Mungkin cukup sekian penjelasan pemeriksaan fisik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.